Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring Unisma, khususnya pada hari ini pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang hari ini kita akan membahas topik perilaku konsumen. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian perilaku konsumen, yang kedua adalah pendekatan perilaku konsumen, yang ketiga faktor-faktor yang berperan dalam perilaku konsumen, dan yang keempat proses pengambilan keputusan membeli. Baiklah, kita lihat latar belakang perilaku konsumen. Yang pertama, harus disadari bahwa kegiatan pemasaran itu melibatkan manusia lain yang memiliki berbagai macam bentuk perilaku. Yang kedua, bagi seorang pemasar atau marketer harus mengenali perilaku konsumen tersebut, baik secara general maupun secara individual. Yang ketiga, perilaku yang perlu dikenali tidak berarti mencampuri atau menelisik urusan pribadi konsumen, tetapi perilaku yang dimaksud adalah latar belakang yang mendorong konsumen untuk membeli suatu produk. Perilaku konsumen ini bisa dikenali melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melakukan riset pemasaran. Yang kedua, melalui laporan jurnal pemasaran. Yang ketiga, melalui media massa. Yang keempat, melalui pertemuan rutin dengan komunitas pemasaran. Marilah kita lihat apa yang dimaksud dengan perilaku atau behavior. Perilaku atau behavior diartikan sebagai suatu cara di mana seseorang bertindak atau mengatur dirinya sendiri, dikhususkan berhadapan dengan orang lain. Dia akan menjamin untuk berperilaku yang baik. Dalam bahasa sehari-hari kita mengenal dengan istilah tingkah laku. Tingkah laku ini memiliki satu pengetahuan yang khusus yang kita sebut dengan behavior science, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku konsumen dalam tindakan-tindakannya untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. Behavior science ini merupakan cabang ilmu yang tersendiri, sebagaimana ilmu-ilmu sosiologi, psikologi, maupun antropologi. Terutama ilmu ini dikhususkan untuk mempelajari tentang tingkah laku manusia dan sering berusaha untuk mengeneralisasikan tentang tingkah laku manusia di dalam membeli suatu barang. Siapakah konsumen? Konsumen adalah pembeli atau pemakai jasa ataupun pelayanan, baik seorang perorangan maupun organisasi dari suatu bisnis. Ini dibedakan menjadi konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa untuk dipakai sendiri atau dipakai oleh anggota keluarganya. Dan yang kedua adalah konsumen organisasional, adalah konsumen yang membeli produk barang-barang atau jasa yang digunakan untuk operasi harian perusahaan. Dengan mengetahui definisi konsumen dan perilaku inilah, maka dapat didefinisikan pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Tidak semua keputusan dilakukan dengan mudah. Untuk barang-barang berharga dengan harga jual yang rendah, maka proses pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi hal ini berbeda untuk barang-barang dengan harga jual yang tinggi,
proses pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Beberapa definisi perilaku konsumen yang bisa dikutip di sini. Yang pertama adalah dari Zaltman dan Weldorf, di mana perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebagai pembanding, saya kutipkan definisi dari Hegel. Perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Satu lagi, saya kutipkan definisi dari Toyib. Perilaku konsumen adalah proses di mana para konsumen memutuskan apakah, apa, di mana, kapan, dan bagaimana membeli barang-barang dan jasa. Dari berbagai definisi tersebut, kita dapat memahami pengertian perilaku konsumen. Kita melihat derajat perilaku konsumen menurut Loudon dan Bita dibedakan menjadi 4. Ada perilaku konsumen yang kita kenal dengan istilah inisiator, yaitu orang yang mulai menyatakan bahwa ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kedua, influencer, yaitu seseorang yang mempengaruhi untuk membeli dan atau menggunakan suatu produk dan jasa. Yang ketiga adalah buyer, yaitu orang yang akhirnya betul-betul melakukan transaksi jual beli. Dan yang keempat adalah user, orang yang secara langsung mengkonsumsi atau menggunakan bahan yang dibeli. Untuk mengetahui dan meneliti perilaku konsumen, kita menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama kita kenal dengan pendekatan interpretif, yaitu menggali secara mendalam perilaku konsumen dan hal-hal yang mendasarinya. Studi ini dilakukan melalui wawancara yang panjang dan fokus group discussion untuk memahami apa makna sebuah produk bagi konsumen. Yang kedua, dilakukan untuk mengetahui apa yang dirasakan dan dialami oleh konsumen ketika membeli dan menggunakan produk. Ini pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua, kita kenal dengan pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini didasari dengan teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, maupun behavioral, serta dari ilmu sosiologi. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui sebuah eksperimen dan survei untuk menguji coba teori dan mencari pemahaman tentang bagaimana seseorang konsumen memproses informasi, membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. Di dalam studi ini dikembangkan teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan konsumen. Berikutnya pendekatan yang ketiga yang kita sebut dengan pendekatan science marketing. Pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistik, di mana pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model-model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia. Yang kita gunakan di sini adalah teori dari Abraham Maslow. Mungkin kalian masih ingat pada mata kuliah dasar manajemen saya sudah menyampaikan dan membahas tentang teori kebutuhan dasar Abraham Maslow. Di mana dengan teori Abraham Maslow ini kita bisa memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi yang dikenal dengan sebutan moving rate analysis. Nah,
Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Faktor yang pertama adalah faktor sosial. Di dalamnya ada peran dan status setiap orang, keluarga. Faktor-faktor ini akan sangat berpengaruh di dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor budaya. Dalam ilmu sosiologi kita mengenal faktor budaya itu adalah kultur atau bagian dari kultur, kita kenal dengan subkultur. Ada kelas-kelas sosial di mana kelompok-kelompok masyarakat yang terbagi secara berjenjang menurut kemampuan ekonomi atau kelas ekonominya. Kemudian yang ketiga adalah faktor kepribadian. Usia konsumen, faktor ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri konsumen akan menentukan keputusan untuk membeli. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor kejiwaan yang terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian konsumen. Nah, keempat faktor ini secara bersama-sama akan menjadi faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keputusan untuk membeli. Oleh karena itu, bagi seorang konsumen, seorang pemasar, penting untuk mengetahui faktor-faktor ini yang dapat digali melalui riset pemasaran. Adapun proses pengambilan keputusan itu terdiri dari beberapa tahap. Yang tahapan pertama adalah tahap pengenalan masalah. Tahap kedua, pencarian informasi. Tahap yang ketiga, evaluasi alternatif. Dan tahap yang keempat, keputusan pembelian. Tahap yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Marilah kita lihat satu persatu. Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seseorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan untuk membeli. Yang pertama adalah mengenali masalah. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tanpa adanya pengenalan masalah, maka konsumen tidak akan dapat menentukan produk apa yang akan dibeli. Setelah mengenali masalah ini, maka dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu pencarian informasi, di mana seorang konsumen akan mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya melalui pencarian informasi, dan informasi ini bisa berasal dalam dirinya, dalam memori konsumen itu sendiri. Setiap konsumen memiliki memori atau ingatan mengenai kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan dalam dirinya yang harus dipenuhi melalui pembelian suatu produk. Nah, kemudian pencarian informasi yang kedua bisa diperoleh melalui pengalaman orang lain yang kita sebut dengan pencarian secara eksternal. Kita melihat pengalaman-pengalaman orang lain di dalam permasalahan yang sama. Setelah melakukan pencarian informasi, maka tahap berikutnya melakukan evaluasi alternatif. Konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dilanjutkan pada tahapan yang keempat, yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini akan dibuat setelah mempelajari berbagai alternatif yang tersedia tadi, kemudian memilih alternatif yang terbaik menurut konsumen sesuai dengan latar belakang yang mendasari seorang konsumen untuk mengambil keputusan tadi. Dan ini biasanya memerlukan waktu antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual. Banyak hal yang harus dipertimbangkan konsumen. Pada slide sebelumnya tadi sudah kita bahas. Banyak hal yang mempengaruhi keputusan pembelian sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk sampai konsumen pada keyakinan untuk memutuskan membeli suatu produk atau barang. Setelah membeli, kemudian
langkah yang terakhir dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi pasca pembelian yang telah dilakukan oleh konsumen. Evaluasi dilakukan setelah membeli suatu produk atau jasa, di mana ketika konsumen telah membeli suatu produk dan merasa puas apabila produk yang dibeli tersebut sesuai dengan harapannya. Dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut pada waktu yang akan datang. Atau yang kedua, konsumen tidak puas karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan harapannya. Mohon diingat pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang hakikat kepuasan konsumen, di mana untuk mengukur kepuasan konsumen adalah dengan membandingkan antara nilai harapan konsumen atas suatu produk yang dibeli dengan faktual, kinerja produk secara faktual. Kalau kinerjanya tidak sama dengan harapannya, maka dikatakan konsumen tidak puas. Demikian paparan saya tentang perilaku konsumen. Pelajari materi ini, nanti akan Ibu kirimkan tugas untuk meningkatkan pemahaman melalui pengumuman-pengumuman pada kelas RPS online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.